warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qul islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiru alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa 'adadahu wa ahlama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah malikil dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidina waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inihi ala marratul zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal hijati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khulqul Qur'an. Amma ba'd. Ibadallah rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah bannan القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan yang harus kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu, yaitu nikmat iman wal Islam serta kasih sayang Allah pada kita berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha. Selain bersyukur, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat ini untuk menjalankan misi utama kita diciptakan di dunia ini, yakni beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Langkah ini juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati dan lebih dari itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi jiwa yang pandai bersyukur, berupa syukur dalam ucapan, hati dan tindakan kita atas sebuah nikmat ini. Selain rasa syukur, takwa juga menjadi kewajiban untuk senantiasa khatib sampaikan kepada jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, agar kehidupan kita di dunia ini semakin menjadi terarah. Mari kita tingkatkan dan kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam menjalani kehidupan dunia, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat rahimahullah. Setiap hari raya Idul Adha, kita tidak akan bisa terlepas dari tiga ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut adalah salat Id, kurban, dan ibadah haji. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah. Di antara nilai tersebut adalah pasrah diri atau tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih
menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi seorang hamba. Sesungguhnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah dari 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Yang pertama adalah salat Id. Ibadah sunnah ini serasa harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum Idul Adha. Jamaah mulai dari yang tua, muda, anak-anak berbondong-bondong menuju masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat itu. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri kita serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya karena Allah dan untuk Allah. Dalam sholat kita fokus dan menyerahkan sholat hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai kepasrahan ini juga harus kita teruskan di luar sholat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar atau usaha. Bukan hanya pasrah begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qur'an Al-Falaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha, rahmatullah. Yang kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain memiliki dimensi vertikal, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita harus mengeluarkan kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Dalam ibadah ini, kita memang harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagikan kepada orang lain. Tentu tidak semua orang mau mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang yang tidak rela dan perhitungan dengan hartanya sehingga tidak mau berkorban di hari raya Idul Adha. Padahal perhitungan seperti ini yang harus kita tulis. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta yang kita gunakan untuk berkorban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Terlebih lagi infak untuk ibadah kurban yang memiliki banyak keutamaan sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha, rahmatullah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji yang menjadi rukun Islam kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak? Saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh dari tanah suci Makkah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Selain itu, kita juga harus merelakan diri kita untuk mengeluarkan banyak harta
agar bisa pergi ke Baitullah menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji. Bukan hanya dari sisi materi. Saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrian sampai dengan puluhan tahun agar kita bisa berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri, lalu setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan kepasrahan untuk mengeluarkan harta dan namanya waktu pemilih, Allah mengawali perintah haji dengan kata lillah, untuk Allah. Di mana hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan di sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Demikianlah nilai-nilai kepasrahan diri kepada Allah yang terkandung dalam ibadah tadi di hari raya Idul Adha. Semoga kita senantiasa mampu mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi 'ala al-ahyad wa qadar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul khalaqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyhadul mahsyar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Allahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Fa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin habibika sahibil wajhil anwar wa 'ala alihi wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an ashabi nabiyyika ajma'in wattabi'in wattabi'it tabi'in wattabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfu 'anna wal waba wal ta'un wal amrad wal fitan ma la yaf'alu 'anna minna hadha Indonesia khassa wa nasair bilal muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi